penduduk kita terus bertambah, kemudian produksi kita tidak ada penambahan, tentu akan suatu saat ini akan kita kekurangan. Berapa miliar yang masuk ke tanaman pangan hanya mungkin 1 atau 2, itu pun di alat-alat. Ya. Tapi untuk intervensi langsung ke APBD kita ada, tetapi memang dibandingkan dengan APBD itu sangat jauh. Gambaran kita tentang Sulawesi Tenggara ini. Kemudian mungkin saya ingin sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Saiful Bahri tadi, bahwa pada saat launching food estate secara nasional itu memang ada tiga. Untuk meningkatkan surplus ini tentu yang harus diperhatikan adalah bagaimana produksi meningkat. Dalam hal ini untuk meningkatkan produksi ini mungkin memang sangat alhamdulillah sudah banyak yang kita lakukan. Tetapi ini kurang lebih 50.000 hektar. Bantuan beli jagung 43.000 hektar. Bantuan beli kedelai dan sarananya itu kurang lebih 80 hektar. Ya. Kemudian di NTT itu memang sawah dan jagung. Kita juga sebenarnya Sulawesi Tenggara sudah mengusulkan untuk food estate ini, Pak. Mungkin kita itu usulkan 3.000 hektar di Konawe Selatan, di Lalembu, Basara, dan Tinangkia, itu 3.000 hektar. Kemudian sementara sekarang lagi dirancang untuk food estate untuk kakao, dan sebelum kakao mungkin di program Pak Gubernur kemarin Pak kami sudah sampaikan langsung ke kementerian bahwa dinas perkebunan itu diamanahkan untuk rehabilitasi total kakao kita. Dan selama ini kakao kita menjadi andalan Sulawesi Tenggara, ini kan hilang belakangan ini. Ini akan dibangkitkan dengan kegiatan food estate, itu ditarget 10.000 hektar. Kemarin sore baru kami rapat di Ladoni, kebetulan lokasinya di Kolaka Timur, itu kami rapat di Ere, dan itu potensi lebih besar. Jadi sementara sekarang proses CBCL, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu kegiatan yang skalanya mungkin agak besar. Luas lahan cukup, kemudian makin lama orang ke Sulawesi Tenggara itu makin banyak. Industri-industri ini kan punya ribuan tenaga kerja. Berarti kita butuh pangan yang besar. Nah, kita punya lahan, ada permintaan yang tinggi, kenapa kita tidak manfaatkan? Dengan apa? Mendorong kita punya petani-petani itu lebih ekspansif dalam hal lahannya, kemudian didukung dia punya input, memanfaatkan bendungan yang sudah ada, berarti sesungguhnya potensinya ada. Potensi itu kan berarti ada, kalau produksi meningkat, rumah tangga yang di pertanian meningkat, berarti ada potensi peningkatan kesejahteraan di situ. Ya. Jadi pentingnya di situ. Jadi di samping kita produksinya kita dibutuhkan untuk digunakan sebagai konsumsi, tapi terkait juga bagaimana kita mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara yang masih sampai saat ini rumah tangga petani itu masih lebih dominan. Ya. Harusnya bisa kita minta, kan pemerintah juga kan punya, ada bulog, ada perusdanya, Pemprov. Harusnya ini bisa bekerja sama untuk menyelesaikan, tinggal kita lihat apa problemnya masalah ini. Apakah misalnya tengkulak yang bermain, atau misalnya pembelinya yang kurang. Itu yang mesti tapi saya kira model penyelesaiannya memang harus duduk bersama. Tidak bisa hanya satu pihak, mesti semua pihak diajak. Jadi saya kira penting misalnya Pak Gubernur mengundang BUMN yang terkait, mengundang pemerintah kota, mengundang Kadin. Mari bicarakan sama-sama agar setiap kenaikan misalnya komoditas pertanian itu dari sisi produksi jangan sampai harganya jatuh, karena kalau harganya jatuh kasihan petaninya tidak dapat peningkatan pendapatan. Padahal petani itu kan berharap setiap peningkatan produksi sama dengan peningkatan pendapatan. Jangan sampai produksi meningkat tapi justru pendapatannya menurun karena harga yang turun. Dan itu memang perlu diantisipasi, makanya pemerintah provinsi perlu mengenali betul apa produk yang sedang ditanam oleh petani dan bagaimana hasilnya ke depan. Pertanian kita punya, lahan kita punya, yang kemudian pemerintah nasional juga sudah punya program banyak di sini, punya bangun bendungan Ladongi, sekarang Amiroro. Itu kan berarti ada investasi belanja modal yang cukup. Nah sekarang tinggal bagaimana kita manfaatkan. Tapi itu kan baru pemerintah nasional tidak cukup. Sekarang kita mau juga pemerintah provinsi, bagaimana pemerintah kabupaten kota, perbankan juga tadi siap, mereka menyiapkan pool untuk petani. Jadi sebenarnya
Sekarang tinggal bagaimana inisiatif-inisiatif yang sudah ada pada level pemerintah pusat ini dimanfaatkan oleh para petani kita di lapangan, dan tentu itu melalui mediasi para bupati, bupati yang lawak pertanian, dari mana gubernur tadi juga dari Parahin ini sudah ada. Jadi sekarang tinggal bagaimana mempertemukan, mendorong sama-sama agar apa itu tadi kita punya produksi gabah misalnya yang tadi yang hanya 500.000 ton ya, mungkin dia naik pelan-pelan, naik 100.000, naik 200.000, karena memang dari punya luas lahan masih cukup. Bendungan kita sudah kalau dua beroperasi berarti itu sudah besar. Saya kira itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.